Halo semuanya, saya Rudiansa dari kelompok 10 ingin mempresentasikan yang berjudul pengertian SWOT, tujuan SWOT, cara menganalisis dan penggunaan SWOT. Perkenalan dulu ya, di sini ada Dimas Eka Prasetya dan saya Rudiansa. Yang pertama, saya ingin memperjelaskan pengertian SWOT. SWOT merupakan singkatan dari 4 elemen yang dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Yang pertama, kekuatan. Atribut internal yang memberikan keunggulan dibandingkan kompetitor, misalnya merek yang kuat dan tim ahli. Kedua, kelemahan, keterbatasan internal yang dapat menghambat kinerja, misalnya kurangnya modal dan teknologi yang usang. Yang ketiga, peluang, faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan organisasi, misalnya tren pasar baru dan perubahan regulasi. Dan keempat, ancaman, faktor eksternal yang dapat berpotensi merusak atau mengganggu stabilitas, misalnya kompetitor baru dan krisis ekonomi. Yang kedua, di sini ada tujuan SWOT. Tujuan utama dilakukan analisis ini adalah untuk memberikan pandangan yang komprehensif mengenai kondisi saat ini di masa depan. Secara spesifik, tujuan meliputi yang pertama, memaksimalkan kekuatan, mengidentifikasi aset apa yang paling berharga untuk harus dikembangkan. Yang kedua, meminimalkan kelemahan, menyadari titik lemah sebelum menjadi masalah besar. Yang ketiga, memanfaatkan peluang agar organisasi tidak tertinggal oleh tren yang menguntungkan. Keempat, menangkal ancaman, membuat rencana mitigasi atau payung sebelum masalah eksternal melanda. Baik, selanjutnya saya Dimas Eka Prasetya ingin menjelaskan cara menganalisis dan penggunaan SWOT. Untuk melakukan analisis yang akurat, langkah-langkah berikut perlu diikuti. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Melakukan brainstorming dengan tim dari berbagai departemen untuk mendapatkan perspektif yang luas mengenai kondisi internal dan eksternal. Yang kedua ini ada penyusunan matriks SWOT. Masukkan poin-poin yang ditemukan ke dalam kuadran SWOT. Yang ketiga ini ada analisis strategi atau kita bisa sebut dengan matriks TOWS. Setelah poin-poin teridentifikasi, lakukan pencocokan untuk membuat strategi. Contoh-contohnya yaitu ada 4. Yang pertama ada strategi SO, Strengths dan Opportunities, yaitu menggunakan kekuatan untuk mengejar peluang. Contoh yang kedua ada strategi WO, Weaknesses dan Opportunities, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Yang ketiga ada strategi ST, Strengths dan Threats, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Yang keempat atau yang terakhir ada strategi WT atau Weaknesses dan Threats, memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman strategi bertahan. Dan di sini ada penggunaan SWOT. SWOT tidak hanya digunakan oleh perusahaan besar, tetapi juga dalam berbagai konteks. Yang pertama ini ada perencanaan strategis bisnis, yaitu menentukan arah perusahaan untuk 3-5 tahun ke depan. Yang kedua, ada peluncuran produk baru, yaitu menilai apakah pasar siap menerima produk tersebut dan apa tantangannya. Yang ketiga, ada pengembangan diri atau personal SWOT, yaitu digunakan individu untuk menilai karir atau keahlian mereka. Yang keempat, ada manajemen proyek, yaitu memastikan proyek memiliki sumber daya yang cukup dan siap menghadapi resiko eksternal. Catatan penting dalam analisis ini yaitu SWOT harus bersifat objektif dan jujur. Jika kelemahan disembunyikan, hasil analisis tidak akan akurat dan bisa berakibat fatal pada pengambilan keputusan. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan. Analisis SWOT merupakan sebuah instrumen perencanaan strategis yang komprehensif untuk mengevaluasi posisi organisasi melalui pemetaan faktor internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman. Kesimpulan utama dari analisis ini adalah bahwa keberhasilan suatu entitas sangat bergantung pada kemampuan dalam menyelaraskan potensi internal
dengan realitas lingkungan luar demi menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Melalui proses identifikasi yang mendalam, SWOT berfungsi sebagai kompas objektif bagi manajemen untuk meminimalkan spekulasi dalam pengambilan keputusan, sehingga setiap kebijakan diambil didasarkan pada data konkret mengenai aset yang dimiliki dan resiko yang dihadapi. Sekian kesimpulan dan penjelasan tentang SWOT dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.